Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, syukur alhamdulillah kita semuanya masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang sama, yaitu sehat walafiat. Itu semuanya adalah berkat pertolongan Allah. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk hambanya yang bisa mengisi luang waktu kita untuk selalu bertakorup kepadanya melalui media pembelajaran, yaitu BBQ, Belajar Baca Al-Quran, bersama TVRI Jawa Timur yang bekerja sama dengan Lembaga Kursus Al-Quran Al-Falah Surabaya. Untuk itu, marilah kita buka bersama proses pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, hari ini insya Allah kita akan bahas materi tentang nun iwad atau nun wasol. Dalam pembahasan nun iwad atau nun wasol ini insya Allah akan kita selesaikan pada pertemuan di sore hari ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di kajian ilmu BBQ. Belajar baca Al-Quran. Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Dan demikianlah pada hari ini kamu diabaikan." Baiklah para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, bahasan kita adalah tentang nun wasol atau nun iwad. Nah, nun wasol yang seringkali tampak di dalam Al-Quran itu adalah dengan bentuk nun kecil. Sehingga kita pas waktu belajar itu kita hanya dikasih simbol. Coba perhatikan ada nun kecilnya ataukah tidak. Nah, permasalahannya kalau Al-Quran Indonesia itu sudah ada tertulis nunnya. Nah, kalau di Al-Quran yang dari Mekah itu tidak tertulis nunnya. Maka kita harus memegangi prinsip kaidah yang pertama, yaitu nun wasol
atau nun iwat itu pasti akan hadir jika kita menjumpai tanwin, baik itu fathatain, kasrotain maupun dzummatain, atau fathatain, kasrotain maupun dzummatain bertemu dengan huruf yang bersukun yang didahului dengan hamzah wasol. Ya. Jadi ini ya, tanwin itu ada 3 indikator, yaitu fathatain, kasrotain, dzummatain, dan 3-tiganya tidak mungkin muncul dalam satu kalimat. Pasti salah satu di antaranya. Maka kalau kita menjumpai ini bertemu huruf yang bertanda sukun, maka sudah otomatis harus memunculkan nun iwat atau nun wasol. Kenapa kok iwat? Iwat artinya pengganti. Kenapa kok wasol? Artinya menyambung. Maka nun kecil itu fungsinya adalah dalam rangka menyambung kalimat. Ya, yang asalnya misalnya khairon al-wasiyah, maka fathatain toh khairon, di depannya ada al-wasiyah atau yang ketemu sukun dulu. Misalnya di surat Al-Jum'ah, ya, lahwan infaddu, ya, maka ada fathatain bertemu huruf yang bersukun yang didahului hamzah wasol. Kalau kita terlalu rebiak mengingatnya, maka kita cukup mengingatinya dengan bila ada tanda tanwin, baik itu fathatain, kasrotain maupun dzummatain, bertemu huruf yang bersukun, maka pasti harus menghadirkan nun wasol atau nun iwat. Yang kedua yaitu bila ada tanwin, baik fathatain, kasratain maupun dzummatain, bertemu lam ta'rif. Lam ta'rif itu adalah alif lam sukun. Nah, ini lam ta'rif, ya. Nah, untuk itu para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, kita perlu menyiapkan Al-Quran. Kita akan langsung praktek di dalam surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Untuk itu, kalau sudah siap dengan Al-Qurannya, maka kita akan praktekkan di surat Al-Baqarah, yaitu praktek yang pertama, di surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 180. Coba kita perhatikan di dalam kalimat ini. Tadi kaidahnya berbunyi, jika ada tanwin bertemu dengan huruf yang bersukun, ya. Kaidah kedua berbunyi, jika ada tanwin bertemu dengan lam ta'rif. Nah, sekarang contoh ini adalah ada tanwin. Tanwin apa ini? Fathatain. Fathatain bertemu apa? Lam ta'rif. Maka secara otomatis fathatain yang bertemu lam ta'rif ini sudah otomatis harus menghadirkan nun wasol. Kita sering menyebutnya dengan nama nun kecil, ya. Baik, sekarang kita coba baca. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira. Coba. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira. Ya. Jadi kalau kita berhenti, maka yang asalnya ron berubah menjadi ro. Sekarang kita ulang. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabi. Ayo. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin.
Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin. Haqqan 'alal muttaqin. Iya. Jadi yang asalnya khairon al-wasiyatu berubah menjadi khaironil wasiyatu. Nah, Al-Quran Mekah ini tidak tercantum nunnya. Maka kita sudah harus terformat dalam pemikiran kita bahwasanya kaidah yang berbunyi, yaitu jika ada tanwin baik fathatain, kasrotain maupun dzummatain bertemu lam ta'rif, itu sudah pasti harus menghadirkan nun wasol atau nun kecil. Ya. Kita baca ulang bersama-sama. 3, 2. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. Ya. In taraka khairanil wasiyatu lil Walidaini wal aqrabin. Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin. Ya, para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, ini tadi adalah tanwin bertemu dengan lam ta'rif. Sekarang kita coba untuk tanwin bertemu dengan nun dengan sukun. Coba Pak Muhtar di surat Al-Jum'ah dulu. Ya. Nah, ini adalah tanwin. Ya, fathatain bertemu dengan nun sukun. Maka ini tidak bisa bunyi kalau tidak menghadirkan nun wasol atau nun iwat. Ya, dia nggak mungkin akan kita baca begini. Lah wam ya apa? Nggak bisa. Maka kita harus menghadirkan nun wasol sebagai penyambungnya. Ya, jadi nah nun wasol itu selalu berharokat kasro, tidak pernah berharokat fathah atau dhammah. Nah, jadi yang tadi adalah contoh konkret dari fathaten, kasroten, dzummatain bertemu lam ta'rif. Yang kedua ini adalah apabila ada tanwin, fathatain, kasroten maupun dzummatain bertemu dengan huruf yang bersukun didahului dengan hamzah wasol. Jadi ini berbunyi aulahwan infadhu, terbaca menjadi aulahwanim, ya, lahwanim fadhu, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'awhum tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima.
wa minat tijarah. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. والله خير الرازقين. Ya, sekarang kita coba bersama kembali. 3, 2. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Ya, sekarang coba Bu Lina dibaca surat Al-Jum'ah ayat 11. Para pemirsa yang ada di rumah bisa menyimaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah Ya. wallahu khairur raziqin. Ya. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah, kita fahami bahwasanya nun wasol atau nun iwat itu hadirnya adalah disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, bila ada tanwin, yaitu fathatain, kasrotain maupun dzummatain bertemu dengan huruf yang bersukun. Yang kedua adalah jika bertemu dengan lam ta'rif. Jadi kalau ketemu 2 hal tersebut sudah pasti harus memunculkan nun wasol sebagai alat penyambungnya. Dalam Al-Quran Indonesia itu sudah tertulis. Tapi kalau kita ke Mekah saat haji, gak ono Al-Quran Indonesia, maka kita harus sudah bisa membaca Al-Quran yang ada di sana. Maka kaidah ini wajib kita ingat, ya, yaitu bila ada tanwin, fathatain, kasrotain maupun dzummatain bertemu dengan huruf yang bersukun atau bertemu dengan lam ta'rif, maka harus menghadirkan nun wasol. Ya, para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, tetaplah bersama kami di kajian ilmu BBQ. Belajar baca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai syafaat atau penolong bagi yang membacanya. Para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, kita tetap membahas tentang nun wasol atau nun iwat,
tadi sudah kita kasih contoh yang ada tanwin bertemu lam ta'rif dan tanwin yang bertemu dengan huruf yang bersukun. Sekarang kita coba kembali, yaitu tanwin bertemu dengan lam ta'rif. Karena di Al-Quran itu banyak, ya, banyak contoh yang berkenaan dengan nun iwad atau nun wasol ini. Nah, seperti contoh yang ada di surat An-Najm. Para pemirsa yang ada di rumah boleh membuka Al-Qur'annya, yaitu surat An-Najm, surat ke-53, berada di ayat ke-50. Ya. Di sana tercantum kalimat adan al-ula. Maka adan ini harus menghadirkan nun wasol biar bisa berbunyi, biar bisa dibaca. Jadi tidak adan al-ula, tidak mungkin. Maka kita membacanya adanil ula, hadir nun wasol, ya. Wa annahu ahlaka adanil ula. Coba. Wa annahu ahlaka adanil ula. Iya. Jadi hunya ini harus dibaca panjang. Kenapa kok dibaca panjang? Karena ada hak dhamir bertemu dengan hamzah. Dalam kaidahnya masuk bacaan matsilah tawilah. Maka harus panjang. Berapa panjangnya? 5 harokat. Jadi kita tidak boleh baca begini. Wa annahu ahlaka. Salah. Kenapa kok salah? Tidak memenuhi kaidah hukumnya. Maka tanda lizumil mat ini, ya, ini adalah tanda lizumil mat. Hanya sekedar membantu. Andai tanda ini tidak ada pun, kaidah tetap wajib dijalankan. Yaitu apa? Bila ada hak dhamir bertemu hamzah, harus sila tawilah. Maka wa annahu ahlaka, ya, adanil, seperti ini. Kita hilangkan nunnya, misalnya kita tutup, maka tetap wajib berbunyi nil. Karena apa? Kaidahnya berbicara. Apa yang berbicara? Jika ada tanwin, baik fathatain, kasrotain maupun dzummatain, bertemu lam ta'rif, harus menghadirkan nun wasol biar bisa terbaca. Coba diulang kembali sekali lagi. 3, 2. Wa annahu ahlaka adanil ula. Nah, sekarang para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, contoh dari pertama hingga terakhir ini tadi adalah nun iwad yang ada di tengah ayat. Bagaimana kalau kita menyikapi nun iwad itu berada di awal ayat, atau biasanya antara ra'sul ayat dengan awal ayat ini berdekatan, seperti contoh berikut, Pak Muhtar. Nah, di surat Qaf, yaitu surat ke-50, pada ayat 25, di penghujung ayat 25 ini adalah ada tanwin. Tanwin apa ini? Kasrotain. Kalau kita wasolkan di ayat 25 ini dengan ayat 26, maka kaidah yang tadi itu berlaku. Ya, yaitu apa? Hadirnya nun wasol. Tapi kalau kita berhenti tetap pada ra'sul ayat, maka nun wasolnya hilang. Tidak perlu diucapkan. Jadi misalnya begini, kita berhenti di ayat 25. Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Ya, ini berhenti
di akhir ayat 25. Kalau kita wasolkan, maka harus menghadirkan nun wasol. Karena dia tidak bisa berbunyi tanpa dibantu dengan nun wasol. Maka berbunyinya manna'il lil khairi mu'tadim muribinil, ya, muribinil ladzi ja'ala ma'allah, ya. Terus diulang dari sini misalnya, maka tidak dibaca nilladzi, tidak, tapi sudah menjadi alladzi ja'ala. Biasanya kalau kita mengajari anak-anak itu kita bilang nun kecil di awal ayat tidak dibaca, ya. Sesungguhnya kaidah yang berlaku adalah jika ini tadi dibaca wasol, maka nunnya berfungsi. Tapi kalau kita berhenti di roksul ayat, maka nunnya hilang. Ya, coba ayat berikutnya Pak Muhtar yang pendek. Nah, seperti ini di surat Al-Humazah. Sama, humazatil lumazatin. Ya, yaitu akhiran kasrotain. Kalau kita mau menyambung dengan ayat kedua, berarti ada kasrotain bertemu dengan lam ta'rif. Maka kalau ada kasrotain bertemu lam ta'rif harus apa? Harus menghadirkan nun wasol. Maka tidak lagi humazah, lumazah, tidak. Tapi menjadi lumazatinil. Ya, lumazatinil. Harokatnya dipindah satu. Kita coba baca ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Versi pertama. Ayo. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, ini berhenti di roksul ayah. Sekarang kita coba sambung. Wailul likulli humazatinil ladzi. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malahu wa'addada. Ayo. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malahu wa'addada. Kalau ayatnya panjang begini tidak mungkin. Dan ada di surat Al-Ikhlas itu lebih pendek. Ahadun Allahus somad menjadi ahadunillahus somad. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, bahasan kita tentang nun wasol atau nun iwad kita sudahi sampai di sini. Insya Allah kita akan sambung kembali pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi sesuatu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri semua dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.